Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li syukrih wa hadana li dzikrih. Wa salatullahi wa salamuhu ala safiyhi wa khalilih wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Para pemirsa yang mulia, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kita berada pada hari kedua bulan Ramadan. Kajian manajemen akhlak pada hari ini akan mengangkat pembahasan tentang ibadah membentuk akhlak yang mulia. Para pemirsa yang mulia, benar bahwa Allah menciptakan kita semuanya dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Allah telah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah mana menjadi tujuan penciptaan jin dan manusia? Ketika kita melakukannya, bukan semata-mata berhenti sampai ibadah itu saja, melainkan bahwa ibadah yang kita lakukan akan punya dampak dalam pembersihan jiwa, akan punya dampak untuk mempercantik akhlak, yaitu yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dari 4 ibadah utama yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat maupun haji, kalau kita baca dari ayat-ayat yang memerintahkan tentang 4 ibadah ini, semuanya punya muara yang satu, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, atau dengan kata lain, mempercantik, memperbaiki, dan membangun serta membentuk akhlak yang mulia. Kita ambil tentang sholat umpamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Para pemirsa yang mulia, saya yakin tidak ada hari tanpa kita mandi. Hari ini mungkin kita sudah mandi 2 kali. Menjelang berbuka puasa, kita semuanya sudah siap. Coba bayangkan, kalau pada suatu hari kita tidak mandi sama sekali, tentu badan terasa tidak nyaman. Kalau orang sampai sepekan tidak mandi, lebih tidak nyaman lagi. Kalau sampai sebulan, apalagi bertahun-tahun tidak pernah ia mandi, boleh jadi yang terjadi adalah berbagai macam penyakit akan menimpa dirinya. Dan sholat adalah mandi kita. Sholat adalah mandi rohani. Betapa indah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang sholat yang akan mempercantik diri, mempercantik akhlak, menguatkan akhlak yang mulia. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalau sekiranya di depan rumah salah seorang di antara kalian ada air yang mengalir dengan jernih, sungai yang mengalir dengan jernih, kemudian seseorang di antara kalian mandi dari air itu dalam sehari semalam 5 kali, masihkah ada kotoran? Para sahabat menjawab, tidak menyisakan kotoran ya Rasulullah. Rasul memberikan kata kunci, itulah perumpamaan salat 5 waktu, membersihkan orang-orang yang melakukannya. Jadi salat membersihkan jiwa, salat adalah mandi rohani kita. Bersihkan mandi rohani kita dengan salat, percantik akhlak kita dengan salat. Pemirsa yang mulia, yang kedua adalah puasa. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan.
yang berarti bahwa ketakwaan itu adalah seseorang menjauh dari segala larangan Allah dan lebih dekat serta melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, yang berarti menjauh dari berbagai macam perilaku dan perbuatan serta akhlak yang buruk dan tercela. Pada waktu yang sama ia lebih dekat, mengakrabi, bahkan memiliki perilaku dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Endingnya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi pasif, sedangkan sisi yang kedua adalah sisi aktif. Yang dimaksudkan sisi pasif di sini adalah terhadap berbagai macam kemungkaran, terhadap berbagai macam perbuatan yang tercela, akhlak yang buruk, pasif. Artinya mengatakan, no, saya tidak ikut serta ke sana. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah aktif, melaksanakan perintah. Sisi yang pertama telah kita katakan tadi adalah pasif, atau dengan kata lain membersihkan diri dari sifat yang tercela. Sedangkan sisi yang kedua adalah menghiasi diri dengan sifat yang terpuji. Kalau orang membebaskan dirinya dari segala akhlak dan sifat yang tercela dan menghiasi diri dengan sifat dan perilaku yang terpuji, itu artinya apa? Akhlak mulia. Maka puasa membentuk akhlak yang mulia sebagai salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang wanita yang disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berita tentang wanita ini. Dia banyak sholatnya, dia banyak puasanya, dia banyak bersedekah, akan tetapi dia sering mengganggu tetangganya. Apa kata Rasul? Hiya finnar, ia ada di neraka. Bukan karena dia sholat, bukan karena dia puasa, bukan karena dia sedekah, tapi karena dia banyak mengganggu para tetangganya. Ada dosa dan ada hisabnya. Sebaliknya, disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang sholatnya tidak banyak, artinya tidak banyak yang pokok saja, yang wajib. Puasanya tidak banyak, artinya yang wajib saja. Sedekahnya tidak banyak, artinya zakat-zakat yang wajib saja. Akan tetapi dia tidak pernah mengganggu para tetangganya, bahkan berbuat baik kepadanya. Dalam bahasa kita akhlaknya mulia. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah, ia berada di dalam surga. Maka dari itu kita tidak ingin lontang-lantung pada terminal-terminal ibadah itu saja. Ibadah kita lakukan dengan penuh kekhusyuan. Pada waktu yang sama, bahwa ibadah itu bagaimana membentuk perilaku dan akhlak kita agar menjadi pribadi yang meneladani akhlak, yang mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua tentang puasa. Olehnya, bagi orang yang berpuasa, ketika diprovokasi oleh orang lain, ya diajak berantem, diajak bertengkar, apa yang dianjurkan oleh Rasul? Rasul mengatakan, kul, katakan, inni shaim, saya sedang berpuasa. Ayat mengatakan, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang berlaku jahil. Orang yang berpuasa tidak mudah terprovokasi. Orang yang berpuasa tidak mudah untuk terjebak melakukan kejahatan dan keburukan sebagaimana orang berbuat buruk kepadanya. Itulah puasa membentuk akhlak yang mulia. Pemirsa yang mulia, yang ketiga tentang zakat. Bagaimana bahwa zakat ini ternyata juga membentuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya khudh, ambillah, pungutlah, min amwalihim, dari harta mereka. Apa yang engkau pungut? Shadaqatan, sedekah, zakat. Allah memerintahkan agar nabinya dan selepas nabinya para pemimpin memungut. Khud,
Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah itu menunjukkan wajib. Khud artinya ambillah, pungutlah perintah. Maka perintah memungut zakat ini hukumnya adalah wajib. Min amwalihim, dari harta mereka, sedekatan sedekah atau zakat. Bagaimana sedekah ini atau bagaimana zakat ini? Untuk apa? Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka. Jadi sedekah, zakat itu membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Bersih dan suci, bukan saja bersih tapi suci. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Para pemirsa yang saya cintai, ketika seseorang menunaikan zakat, yang pertama dia berusaha untuk membersihkan jiwanya dari rasa kikir, membersihkan jiwanya dari kerakusan terhadap harta, membersihkan jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Yang kedua, dengan menunaikan zakat maka seseorang membersihkan hartanya dari yang bukan merupakan haknya. Segala yang bukan haknya. Ada hak orang miskin, ada hak orang-orang yang tidak mampu, diberikan sehingga hartanya bersih. Dengan menunaikan zakat, masyarakat juga bersih hati mereka. Betapa tidak? Karena mereka merasakan kecintaan orang-orang yang berpunya kepada mereka. Ada kasih sayang. Maka Al-Quran mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau bersihkan mereka dan engkau sucikan mereka dengan zakat itu. Bersih hati orang yang berzakat. Dari apa? Dari kebakhilan dan dari sifat tamak terhadap harta. Bersih hati masyarakat dari apa? Dari kebencian terhadap orang-orang yang kaya. Karena apa? Orang-orang yang kaya memiliki sifat kasih sayang dengan zakat mereka untuk orang-orang yang tidak berpunya. Dan bersih harta dari yang bukan haknya. Maka zakat membentuk akhlak yang mulia. Yang terakhir, yang keempat adalah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu pada hari-hari yang tertentu, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang Jawa bilang Syawal, Apit, Besar. Ya. Bulan haji atau musim haji itu pada bulan-bulan tertentu. Terus faman faradha fihinnal hajja, maka barang siapa yang telah menetapkan dirinya melakukan ibadah haji pada bulan-bulan itu, maka fala rafatha, tidak boleh ada kata-kata yang jorok. Wala fusuqa, tidak boleh ada perbuatan fasik. Apa itu perbuatan fasik? Keluar dari ketaatan kepada Allah, itu fasik. Wala jidala, dan tidak boleh ada sengketa, ya, perdebatan di bulan haji. Kalau seseorang selama melaksanakan ibadah haji tidak ada perkataan yang keji dan jorok, selama ibadah haji tidak ada persengketaan, selama ibadah haji tidak ada perilaku yang fasik keluar dari ketaatan, itu artinya apa? Perilakunya baik, akhlaknya mulia. Haji membentuk akhlak yang mulia. Semoga bermanfaat. Dan tidak lupa saya Arwani Amin mengucapkan selamat berbuka puasa kepada segenap pemirsa. Semoga Allah menerima puasa kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.